Indri Setiawati dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, terutama di masa quarantine day ini. Oh iya, selama masa quarantine day ini kalian udah ngelakuin apa aja? Pasti banyak hal kan, mulai dari study at home, play at home, workout at home, ya kan? Nah, banyak hal loh dan manfaat yang bisa kita dapat dari masa quarantine day ini. Oh iya, salah satunya itu bisa berkumpul bareng keluarga. Dan juga pasti kalian banyak melakukan aktivitas bersama keluarga. Salah siapa aja nih di sini yang suka nonton TV? Coba angkat tangannya. Wah, ternyata kita sama-sama suka nonton TV. Oh iya, kalau dipikir-pikir, sebenarnya waktu kita nonton TV itu banyakkan nonton acaranya atau banyakkan nonton iklannya? Yang mana ya? Sebenarnya ya, bener banget. Yang banyak kita tonton itu adalah banyakkan nonton iklannya daripada nonton acaranya. Nah, apalagi nih sekarang udah mau masuk bulan Ramadan. Banyak banget itu iklan yang nayangin soal bulan Ramadan, mulai dari minuman buat puasa, makanan buat berbuka, sampai pakaian buat hari raya. Ya kan? Banyak banget kan? Kalau kita ngomongin soal hari raya, kita lihat nih di masyarakat Indonesia banyak banget yang selalu bermudik, ya kan? Banyak banget yang mudik. Nah, tahu nggak sih kenapa banyak banget masyarakat Indonesia yang mudik? Terus tuh kita bisa lihat teman kita yang mudik, saudara kita yang mudik, tetangga kita mudik, bapak ibu guru dosen, hingga orang tua kita yang kerja pun mengambil cuti buat hari raya. Karena mudik itu sangat ditunggu-tunggu buat bisa kumpul bareng keluarga besar. Terus nih, kalau misalnya kita lagi mudik atau berpergian, siapa yang selalu cek dan buka Google Map? Coba angkat tangannya. Wah, aku juga sama-sama suka ngecek. Sebenarnya apa sih manfaat yang kita dapat dari ngecek Google Map itu? Banyak loh, banyak banget manfaat yang kita bisa peroleh dari ngecek Google Map. Salah satunya itu kita bisa lihat jarak, kita bisa lihat waktu. Dari situ kita bisa memperkirakan kapan kita bakal tiba di waktu tujuan, ya kan? Jadi hari ini kita akan belajar tentang perbandingan. Tapi sebelum kita belajar tentang perbandingan, kita harus mengetahui dulu apa itu kompetensi dasar yang ada di dalam perbandingan. Oke, kita perhatiin ya. Adapun kompetensi dasar yang kita perlukan dalam mempelajari perbandingan, yang pertama, siswa mampu menjelaskan tentang rasio dua besaran yang besarannya sama maupun yang berbeda. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran yang besarannya sama maupun yang berbeda. Yang ketiga, siswa mampu membandingkan antara perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan data tabel, grafik, maupun persamaan. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai maupun perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk perbandingan sendiri di materi SMA itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu perbandingan senilai dan yang kedua itu perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang nilainya sama. Perbandingan senilai bisa dilihat dari nilai barang yang dibandingkan. Naik turunnya suatu nilai itu tergantung dari nilai barang yang dibandingkan. Jadi, kalau misalnya nilai barang pertama dengan barang yang kedua dibandingkan, jika barang yang pertama nilainya lebih tinggi, maka barang kedua juga akan lebih tinggi. Jika barang yang pertama nilainya rendah, maka nilai barang yang kedua juga akan rendah. Begitu. Nah, untuk persamaannya sendiri, perbandingan senilai dapat kita tuliskan dan kita lihat pada tabel. Jadi ini perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Nah, jadi kalau kita di sini punya tabel,
punya tabel. Di sini satu, di sini dua. Di sini barang satu, di sini barang dua. Jadi nanti di sini kita tulis A, B, C, D. B, C, D. Untuk perbandingan senilai itu A per D sama dengan C per D. Ini. Dan untuk sifat dari perbandingan senilai ini, dia bersifat perkalian. Jadi nanti di sini A kali B sama dengan C kali D. Seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mencari nilai C, yang ditanyakan nilai C, berarti nanti di sini AD kali D per D. Ini yang pindah ruas yang B, C, berarti A kali D per D. Terus kalau misalnya yang kita cari itu nilai dari D, berarti C kali D per A. Kemudian kalau misalnya yang kita cari itu nilai A, berarti nanti di sini C kali D per D. Kemudian kalau misalnya kita mencari nilai dari B, berarti nanti di sini A kali D per C. Seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya akan diterangkan melalui contoh. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini dipunyai soal ibu akan membuat kue. Untuk membuat 9 loyang kue diperlukan 6 kg tepung. Jika ibu ingin membuat 12 loyang kue, banyak tepung terigu yang diperlukan adalah. Nah, kita mulai ya. Jadi pembahasannya di sini kita jawab. Karena di sini itu diketahui ada 9 loyang kue, diperlukan 6 kg tepung terigu. Nah, yang ditanyakan itu banyaknya tepung terigu yang diperlukan. Berapa banyaknya tepung terigu yang diperlukan? Jadi di sini kita bisa membuat tabel untuk memudahkannya. Kita buat tabel. Di sini ini banyaknya loyang, BL, banyak loyang, atau kita jabarkan saja banyak loyang dibanding dengan tepung terigu. Di sini diketahui bahwa untuk membuat 9 loyang kue diperlukan 6 kg tepung. Jadi di sini 92 untuk 6 kg tepung. Kemudian jika ibu ingin membuat 12 loyang, di sini 12, maka yang ditanya banyak tepung terigu yang diperlukan. Berarti di sini X. Karena yang ditanyakan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita ketahui bahwa ini merupakan soal dari perbandingan senilai. Kita bisa menggunakan rumus yang A per D sama dengan C per D. Ini. Jadi di sini 9 per 12 sama dengan 6 per X. Kita kalikan silang, jadi 9X sama dengan 6
Di sini berarti 9. Ini langsung aja ya, ini langsung X sama dengan 6 kali 12 bagi 9. Berarti nanti di sini X sama dengan, nah gini, X sama dengan 12 kali 6 apa? Yuk, nih 12 kali 6, 6 kali 2, 12, 1 kali 6, 6, 72 dibagi 9. Berarti X sama dengan 8 kilogram. Jadi, banyak tepung yang diperlukan ibu untuk membuat 20 loyang kue adalah 8 kg tepung. Nah, kalau misalnya di sini 8 kg kita masukkan, kita udah bisa lihat ya. Banyak loyangnya 9 buah, tepungnya 6 kg. Terus kalau banyak 12 buah, tepungnya yang dibutuhkan 8 kg. Ini telah membuktikan bahwa ini merupakan perbandingan senilai. Kenapa demikian? Karena semakin banyaknya barang pertama, maka akan membuat barang yang kedua juga banyak. Jadi begitu. Nih, kita bisa lihat 6 terigu untuk 9 buah, berarti 8 untuk 12 buah. Seperti itu. Sekarang kita akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai atau perbandingan berbalik harga. Perbandingan berbalik nilai atau perbandingan berbalik harga adalah perbandingan yang nilainya terbalik. Jika ada dua benda yang dibandingkan nilainya, semakin tinggi nilai barang pertama, maka semakin rendah nilai barang yang kedua. Sebaliknya, jika semakin tinggi nilai barang yang kedua, maka akan semakin rendah nilai barang yang pertama. Misalnya saja, di sini saya mempunyai sepeda. Ini miniatur sepeda. Jika miniatur sepeda ini dibandingkan dengan barang yang kedua, yaitu sebuah jam, maka akan terlihat perbedaannya, bahwa miniatur sepeda ini lebih mahal daripada miniatur jam ini. Karena kalau dilihat, ini miniatur bentuknya adalah miniatur antik, sedangkan jam ini adalah jam yang biasa saja. Begitupun sebaliknya. Nah, di sini saya akan membuat tabel di mana ini berfungsi untuk membuat persamaan dari perbandingan berbalik nilai. Jadi di sini ada tabel. Ini nilai 1. Ini nilai 1, yang ini nilai 2. Di mana di sini kita tulis A, B, di sini C, D. Berdasarkan tabel di papan tulis ini, maka berlaku perbandingan sebagai berikut. A kali B sama dengan C kali D. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah A ini berbanding nilai dengan C. Jadi A ini berbanding nilai dengan C, B ini berbanding nilai dengan D. Oleh karena itu A kali B sama dengan C kali D. Ini merupakan persamaan perbandingan berbalik nilai atau berbalik harga. Jadi A kali B sama dengan C kali D. Contoh yang lain misalnya jumlah pekerja dan lama waktu pekerja, itu sudah terlihat. Kemudian di sini kalau misalnya kita itu mencari nilai C. Nilai C berarti A kali B per D. A kali B per D. Nih. A kali B per D. A kali B per D. Biar kalau misalnya kita mencari nilai D. Nilai D. A kali B per C. Demikian seterusnya. Untuk mempermudah pemahaman kita dalam perbandingan berbalik nilai atau berbalik harga, di sini ada contoh. Suatu pekerjaan akan selesai dikerjakan oleh 24 orang dalam 20 hari.
Agar pekerjaan tersebut dapat selesai dalam 15 hari, berapa banyak pekerja yang diperlukan? Nah, cara dalam menyelesaikannya ini, kita buat dulu tabel untuk mempermudah penyelesaian. Buat dulu tabel. Di sini ada dikerjakan oleh 24 orang, berarti banyak pekerja. DP, kita misalkan DP, banyak pekerja. Kemudian ada selama 20 hari, berarti jumlah hari. JH, jumlah hari. Dikerjakan oleh 24 orang. Di sini BP, banyak pekerja 24 selama 20 hari. 20 hari. Kemudian di sini agar pekerjaan tersebut dapat selesai selama 15 hari. 15 hari. Berarti di sini berapa jumlah pekerja? Banyak pekerja yang diperlukan. Berarti di sini X. Karena ini perbandingan berbalik nilai, kita ingat lagi. A kali B sama dengan C kali D, di mana A berbanding terbalik dengan C dan B berbanding terbalik dengan D. Nah, karena kita sudah mengingat ini, kita dapat ingat juga sifat dari perbandingan berbalik nilai, di mana A itu sifatnya dikalikan dengan C dan D itu sifatnya dikalikan dengan D. Kalau perbandingan senilai, dia itu sifatnya dikalikan silang, tapi kalau perbandingan berbalik nilai, dia langsung dengan depannya. Jadi di sini kita dapat menyelesaikan berarti A dikali B, berarti 24 dikali 20 sama dengan X dikali 15. X dikali 15. 20 kali 24 sama dengan X kali 15. 24 dikali 20 sama dengan X. Nah, 15-nya kita pindah ruas. Jadi pembagi di sini. Nah, untuk lebih mempermudah kita dalam menyelesaikan 15 dan 20 ini bisa kita bagi dengan 5. Sama-sama kita bagi 5, dapatnya 15 di sini 3, di sini sisa 4. 24 dikali 4 itu sama dengan 96 per 3. 3 sama dengan X. Berarti X-nya adalah 96 dibagi 3. 32 sama dengan X. Nah, jika kita lihat masukkan ke dalam tabel, di sini banyak pekerjanya 24, jumlah harinya 20. X-nya sudah kita dapatkan nilai X-nya 32, jumlah harinya 15. Jadi, dari perbandingan berbalik nilai ini, dari contoh ini dapat kita simpulkan bahwa perbandingan berbalik nilai ini, jika jumlahnya banyak pekerja lebih banyak, maka jumlah hari yang dibutuhkan lebih sedikit. Jika jumlah hari yang dibutuhkan lebih sedikit, maka jumlah banyak pekerja akan banyak. Begitu juga sebaliknya. Jika jumlah banyak pekerjanya 32, maka jumlah harinya adalah 15. Jadi semakin sedikit jumlah hari, jumlah banyak pekerja semakin banyak yang dibutuhkan. Seperti itu. Demikianlah materi pada hari ini yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Jadi kesimpulannya, perbandingan senilai adalah perbandingan yang semakin besar nilai barang pertama, maka akan semakin besar pula nilai barang yang kedua. Semakin kecil nilai barang kedua, maka akan semakin kecil pula nilai barang yang pertama. Sedangkan untuk perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang semakin besar nilai barang pertama, maka akan semakin kecil nilai barang yang kedua. Semakin besar nilai barang yang kedua, maka akan semakin kecil nilai barang yang pertama. Seperti itu. Jadi bisa dipahami ya teman-teman. Semoga materi pada hari ini dapat bermanfaat, bisa membuat kita semakin paham tentang perbandingan senilai maupun perbandingan berbalik nilai. Oke, cukup sekian.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.